Kalau kita baca daripada tajuknya memang sangat membanggakan. Kerana apa guys? Katanya di sini Jokowi memimpin dunia. Sangat luar biasa kan bunyinya. So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Cuk. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebab-sebabnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okay guys, hari ini kita nak reaction lagi satu lagi video daripada channel iaitu 2045 TV. Iaitu katanya di sini tajuknya adalah Jokowi memimpin dunia. Vika Kalareta Dayah Sasanti, sudut pandang 114. Tapi sebelum tu guys, anda boleh pergi ke channel 2045 TV, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng. Tanda sokongan anda juga kepada iaitu 2045 TV guys. So, tanpa berlengah lagi dan tanpa membuang masa, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jokowi memimpin dunia. Berita yang ramai akhir-akhir ini adalah perjalanan Presiden Jokowi ke luar negeri. Mulai dari menghadiri KTT G20 di Roma, di mana Indonesia menjadi presidensi G20. Juga perjalanan ke Skotlandia dan ke Uni Emirat Arab. Banyak kisah menarik yang bisa disimak. Kisah paling ringan tentu tentang kesederhanaan pemerintahan Jokowi. Ada yang berbeda dalam kunjungan ke luar negeri kali ini. Presiden dan rombongan menggunakan pesawat berbadan lebar milik maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Garuda Indonesia dan guys. Bukan pesawat kepresidenan. Bukan pesawat pribadi dia lah. Ini adalah efisiensi waktu, penghematan anggaran dan juga protokol kesehatan. Dengan menggunakan pesawat berbadan lebar, perjalanan menuju Roma selama 13 jam ini 13 jam, dilakukan guys. langsung Lama. tanpa perlu transit. Protokol kesehatan menjadi lebih sederhana. Tapi hebat guys, boleh terbang selama 13 jam tanpa henti, tanpa transit. Wow, penat tu. Saya kalau tidur berapa kali tu kalau 13 jam tu. Efisiensi anggaran juga dimaksimalkan karena pesawat berbadan lebar mampu mengangkut presiden dan semua menteri yang ikut serta dalam KTT G20. Kehormatan besar diterima Indonesia karena di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia dipercaya menjadi presidensi G20. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan pertemuan G20 di tahun 2022, Indonesia akan ikut berperan aktif mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema besar ini Presiden Recover Turki Together, Recover Stronger. Pemulihan ekonomi dunia yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Presiden Jokowi dalam KTT G20 di Roma mendorong pemulihan global yang lebih merata. Karena selama ini dampak yang jauh lebih besar ditanggung oleh penduduk yang berada di negara berkembang dan berpenduduk miskin. Pertumbuhan yang inklusif, yang people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20. Pasti ada translator dia guys, sebab dia cakap bahasa Indonesia saja. Ada translator yang bagi tahu maksud-maksud dia bila dia bercakap tu kan. Dalam sejarahnya, G20 menjadi G20 forum yang guys, sangat efektif menyelesaikan permasalahan global dan menjadi representasi perekonomian dunia. Karena negara-negara yang tergabung di G20 ini menguasai 85% PDB dunia. 80% investasi global, 75% perdagangan dunia, dan 66% populasi dunia. Apabila seseorang itu memang itulah yang dibincangkan di dalam G20 guys. Tetapi Bapak Presiden ketuanya, Bapak Presiden Jokowi mengetuainya. Dari sisi mengetuainya. pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi, kegiatan presidensi G20 di Indonesia selama setahun penuh itu diperkirakan akan meningkatkan PDB nasional hingga 7,4 triliun rupiah. Di sela-sela KTT G20,
Presiden Jokowi juga masih sempat menghadiri KTT Rantai Pasok Global dan menyampaikan pentingnya semua negara bekerja sama mendukung investasi dan kerjasama teknologi, terutama bagi negara berkembang. Dalam penanganan perubahan iklim dan lingkungan hidup di KTT G20, Presiden Jokowi kembali menegaskan pentingnya kerjasama dan bukan saling menyalahkan. Pentingnya kerjasama guys, bukannya salah menyalah antara satu sama lain. Hijau dan memastikan tidak ada satu pihak pun yang tertinggal dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Betul, menjaga penanganan alam sekitar iklim harus mempersiapkan negara berkembang untuk melakukan transisi energi, termasuk menjamin transisi ke energi terbarukan tersebut aman, mudah diakses, dan yang terpenting, ini negara mana nih guys kalau anda tahu guys? Indonesia guys, Jokowi yang ada kipas besar KTT G20 di Roma itu tak ayal menarik perhatian dunia. Pemimpin-pemimpin dunia meyakini Jokowi sangat menguasai masalah, terutama bila terkait kerjasama dan menyuarakan kepentingan negara berkembang. Ini Ratu Belanda Berbagai ungkapan kekaguman dilontarkan. Malcolm Turnbull, Perdana Menteri Australia, mengungkapkan Jokowi adalah role model kepemimpinan dalam organ pemerintahan modern. Role model menggenapi kepemimpinan. pujian Kishore Mahbubani tentang kemampuan kerjasama Jokowi dalam artikelnya The Genius of Jokowi yang menghebohkan itu. Pangeran Charles dari Kerajaan Inggris juga menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Jokowi di hadapan pemimpin dunia pada KTT G20 di Italia. Integritas Jokowi dalam menyelamatkan alam Indonesia membuat Pangeran Charles percaya Jokowi mampu menyelesaikan masalah perubahan iklim dalam kepemimpinannya di presidensi G20. Pangeran Charles melihat upaya penyelamatan planet dari bencana perubahan iklim membutuhkan biaya besar. Bapak Jokowi tak sendiri ada turun guys, pemerintahan yang membantu akan rakyat mampu melakukan penyelamatan planet dengan sikap individualis. Penyu. Harus dikerjakan bersama secara bergotong royong. Presiden Jokowi, menurut Pangeran Charles, terbukti berulang kali mampu melakukan kerjasama dengan berbagai macam kelompok dan kepentingan. Kemampuan kerjasama itu pula yang membuat pemerintah RI di bawah Jokowi banyak meraup investor dari luar negeri. Salah satunya dengan Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab terpantau gencar menanamkan modal di Indonesia. UEA sedang giat-giatnya menaruh uang di Indonesia, kata Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Husin Bagis. Faktor utama penggerak investasi di Indonesia karena dirasa kondisi Indonesia di bawah Jokowi dianggap kondusif. Qatar, Arab pun Oman, percaya dekat Bapak Jokowi Bahrain, guys. Dan Arab Saudi pun menyusul ikut berinvestasi di Indonesia. Perjanjian kerjasama CEPA, CEPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan UEA diperkirakan akan meningkatkan sektor perdagangan dan jasa hingga 2-3 kali lipat. Antara kerjasama hingga 2 hingga 3 lipat guys. Yang membuat Presiden Jokowi dijadwalkan akan mengunjungi Abu Dhabi dan Dubai pada 3-4 November. Abu Dhabi dan Dubai pun pergi juga ya untuk perbincangan bekerjasama tu. Setelah KTT G20 di Roma, Jokowi juga akan melanjutkan perjalanan ke Glasgow, Skotlandia untuk menghadiri KTT Perubahan Iklim COP26 yang berlangsung pada 1-2 November 2021. Konferensi perubahan iklim ini memiliki tujuan agar negara-negara dunia menjaga tingkat kenaikan suhu tak melebihi 1,5 derajat Celcius dalam 50 tahun ke depan, serta mengatur pendanaan untuk perubahan iklim. Negara-negara kaya berjanji untuk menyalurkan 100 miliar dolar Amerika Serikat per tahun kepada negara-negara yang kurang kaya. 100 miliar dolar per
tahun, $100 miliar per tahun guys, untuk negara-negara yang, maksudnya negara-negara yang miskin lah. Mana-mana negara-negara yang kaya akan menyalurkan $100 miliar. Wow, banyak guys untuk setiap negara-negara yang miskin. Untuk mencegah kenaikan suhu lebih lanjut dan semua tantangan untuk mengatasi krisis iklim ini harus dilakukan dengan bekerja sama. Ya, betul. Membangun memang kena kerjasama kolaborasi buat perkara ni antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil. Ketika diminta pendapatnya mengenai penanganan iklim, Presiden Jokowi menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara negara maju dan berkembang mengenai perubahan iklim. Negara-negara maju harus menunjukkan langkah lebih konkret, terutama dalam hal dukungan pendanaan untuk maksudnya negara-negara maju mestilah mendukung dengan secara yang kuat guys. Baru benda ini boleh direalisasikan. Lebih kurang begitulah. Berkembang dalam melakukan transisi ke energi terbarukan. So okay guys, kita dah reaction sama-sama tadi bagaimana kata iaitu 2045 TV mengatakan iaitu Jokowi memimpin dunia untuk G20 guys. Memang begitulah, lebih kuranglah dimaksudkan oleh admin ya. Semoga Bapak Jokowi akan terus menjadi contoh kepada pemimpin-pemimpin lain guys, kerana dengan cara dia bekerja, dengan cara ia mengendalikan apa saja kerja yang dilakukan oleh Bapak Jokowi, pasti akan menjadi contoh dan menjadi ikon untuk negara lain guys. Saya rasa macam sangat berbangga kerana ada presiden yang sehebat seperti Bapak Jokowi ni guys. Bayangkan ia mengetuai untuk G20. Memang kita tahu guys, Indonesia adalah salah satu negara yang ada di Asia Tenggara yang mewakili untuk G20, dan Indonesia adalah ketuanya iaitu Bapak Jokowi yang mengetuai G20 tersebut. Wow guys, memang kita rasa memang sangat berbangga dengan Bapak Jokowi. Anda harus berbangga guys kerana ada presiden yang sehebat seperti Bapak Jokowi itu. Oke guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tidaklah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng. Tanda sokongan anda juga kepada Brozul Channel. Oke guys, sampai di sini saja. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, bye-bye.